ibadah kita mau angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Semuanya ambil sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Jangan ada yang ngintip-ngintip lagi ya. Kasih-Mu
Mari anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, lipat tanganmu, tutup matamu. Kita akan memulaikan ibadah kita akan berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Saat sore hari ini, kami rindu beribadah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, memberkati kakak-kakak yang melayani. Urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Bahkan anak-anak yang berada di rumah juga Tuhan mengurapi, agar kami semua dapat menikmati hadirat Allah, bersama-sama memuji, membesarkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Apa kabar adik-adik yang manis dan cantik dan ganteng? Puji Tuhan. Pasti semuanya sehat, pintar, diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saat sore hari ini kita mau memuji Tuhan adik-adik. Kita mau mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Dia penuh kasih. Karena kasihnya adik-adik kita ada sebagaimana kita ada sore hari ini. Oleh karena itu saya mengajak adik-adik kita bernyanyi. Kita mau katakan, aku cinta Yesus. I love you Jesus. Yuk semuanya semangat ya memuji Tuhan. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh, talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. One more. I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus, aku cinta Yesus, dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus, dalam-dalam sekali. Cintaku, cintaku, dalam, dalam sekali. Cintaku, dalam sekali. One more lagi semangat. I love you Jesus, love you Jesus, deep down in my heart. Amen. I love you Jesus, deep down in my heart. Think aloud, deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Kita mau cinta Yesus adik-adik karena Dia sudah mengasihi kita. Kita masih memuji Tuhan. Kita katakan, adalah sukacita di hatiku. Iya, anak-anak yang penuh kasih dari Tuhan pasti bersukacita. Kita bernyanyi bersama ya dengan sukacita. Yuk. Yuk semangat adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhan. Lagi adalah sukacita
Tuhan. Adik-adik yang manis, kita akan dengarkan firman Tuhan. Buka hatinya, buka telinganya, kita mau dengar suara Tuhan. Yuk kita nyanyi dengan sikap yang sungguh-sungguh. Biarlah kasih Tuhan yang memenuhi hati kita semua. Kita katakan kasih pasti lemah lembut. Semua nyanyi sungguh-sungguh. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, lagi katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Lebih sungguh lagi dari awal katakan kasih itu lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti kasih pasti murah hati. Kasihmu Tuhan, lagi lebih dari awal katakan kasih pasti lemah lembut. Adik-adik yang manis, lemah lembut di situ artinya kalian harus dengaran sama orang tua, sama firman Tuhan. Ya, kasih itu harus selalu memaafkan dan juga harus selalu murah hati, suka berbagi. Itulah kasih Allah kita. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Minta katakan ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, oh Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu kudus tiada. Kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya, haleluya. Benar Bapak yang baik, kasih-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan belajar tentang kasih Allah yang begitu besar. Bagaimana Tuhan selalu mengasihi kami. Walau kami menyadari Tuhan, kami bukanlah anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik, tapi sampai hari ini Tuhan, kami masih sehat, kami masih kuat, semua karena kasih-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu sebentar mengajari kami untuk kami mengerti kasih Allah, dan kami juga bisa menerapkan kasih itu kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, dan kami juga anak-anak yang mendengar semua diurapi oleh Tuhan. Berikan kami roh ketenangan, roh tertib, roh dengar-dengaran
menikmati firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur dan kami sambut kebenaran-Mu. Bersama katakan, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik. Firman Tuhan akan dilayani oleh Kakak Norma. Duduk yang tenang. Kita nikmati firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat sore semuanya. Apa kabar adik-adik semuanya? Kakak harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Amin. Nah, sore hari ini Kakak Norma akan membawakan firman Tuhan tentang kasih. Kita sama-sama buka di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Ayo, kalau ada orang tuanya tolong dibantu anak-anaknya. Kita buka dalam Yohanes pasal 13 ayat 34. Oke, kakak tunggu ya. Nah, kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 13 ayat 34. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, adik-adik, sore hari ini Tuhan Yesus memberikan perintah baru ya. Perintah bagi kita semua adik-adik, yaitu dikatakan supaya kita saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi adik-adik? Bukan saling membenci atau bukan saling bertengkar, tetapi firman Tuhan katakan supaya kita saling mengasihi. Karena apa adik-adik? Dikatakan firman Tuhan supaya kita sama seperti Yesus telah mengasihi kita semua. Nah adik-adik, apa sih kasih Yesus bagi kita semua? Nah, kasih Yesus bagi kita semua adik-adik ditunjukkan lewat karya salibnya, ya, lewat karya salibnya. Artinya Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita semua, mengorbankan nyawanya untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Yang sebenarnya adik-adik kita ini dihukum, kita ini masuk neraka semuanya karena dosa-dosa kita. Tetapi karena Yesus mengasihi kita semua, Yesus turun ke dalam dunia ini dan Yesus mati di kayu salib bagi kita semua untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, sekali lagi bukti Yesus mengasihi kita adik-adik lewat karya salibnya bagi kita semua. Nah, sebelum Kakak Norma lanjut, Kakak Norma mau bagikan nih adik-adik kepada adik cara membuat salib nih. Ini ada salib dari kertas kan? Kakak Norma akan kasih tahu cara membuat salib dari kertas sebelum kita lanjutkan adik-adik ya. Adik-adik, tadi kan kakak bilang kita akan membuat salib dari kertas persegi panjang seperti ini. Siapkan adik-adik, lalu spidol dan gunting, oke? Nah, yang pertama adik-adik kertasnya seperti ini persegi panjang. Lalu adik-adik kita lipat segitiga seperti ini ya. Lipat segitiga seperti ini. Orang tua boleh membantu anak-anaknya. Oke. Lipat seperti ini adik-adik yang rapi. Nah, lipat seperti ini. Oke. Seperti ini adik-adik ya. Segitiga seperti ini. Lalu kita akan gabungkan dari ujung sini ke sini adik-adik ya. Kita lipat lagi. Kita lipat lagi secara rapi. Oke, hasilnya seperti jadi rumah kayak gini adik-adik ya. Sudah semuanya? Oke. Tadi kan ulangi ya, tadi seperti ini. Lalu kita gabungkan dari ujung ke ujung seperti ini. Lalu adik-adik kita lipat lagi ke dalam. Seperti ini adik-adik ya. Oke. Oke, begini adik-adik ya. Nih, sebelah sini sama juga. Kalau sudah semuanya, ambil gunting yang sudah disiapkan. Orang tua bisa membantu anak-anak untuk menggunting. Kita gunting dari ujung sini ke ujung sini adik-adik ya, dari ujung sini ke ujung sini.
Oke. Kita gunting secara rapi. Oke. Yang lurus adik-adik ya. Oke. Sudah semuanya seperti ini. Oke, kita buka pelan-pelan adik-adik ya. Oke, hasilnya seperti ini. Yeay, akhirnya jadi salibnya. Lalu adik-adik ambil spidolnya. Ambil spidolnya, lalu tulis nama adik-adik. Seperti ini adik-adik ya. Seperti ini. Yesus love Norma, artinya Yesus mengasihi kakak Norma. Oke adik-adik, semua bisa? Nah adik-adik, kita semua tahu Yesus sudah mengasihi kita semua. Yesus mencintai kita semua lewat karyanya di kayu salib ya. Dia mengorbankan nyawanya bagi kita menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, Yesus juga mau kita juga mengasihi sesama kita sama seperti dia mengasihi kita. Nah adik-adik, kita akan lihat di Alkitab ada seseorang yang mengasihi sesamanya, menolong sesamanya. Kita buka di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-35. Kita ambil Alkitab kita adik-adik ya. Sekali lagi Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat 35. Ya. Begini ceritanya adik-adik ya. Pada waktu itu adik-adik ada seorang yang sedang berjalan ya. Dia dari Yerusalem, dia menuju kota Yeriko adik-adik. Nah, dia bawa banyak barang-barang nih. Lalu adik-adik tiba-tiba di tengah jalan adik-adik dia diserang oleh penyamun-penyamun. Ya, penyamun-penyamun itu apa adik-adik? Penyamun itu pencuri, perampok, orang-orang jahat. Jadi di tengah jalan itu adik-adik, perampok-perampok ini, pencuri-pencuri ini merampok habis-habisan orang ini adik-adik. Jadi bukan sekedar dirampok adik-adik, tetapi orang jahat ini, pencuri perampok ini memukul orang ini sampai dia setengah mati deh, hampir mati. Lalu ditinggalin gitu aja, nggak ditolong. Tetapi ditinggalin gitu aja dan perampok-perampok itu pergi adik-adik ya. Lalu ada seorang imam adik-adik yang melewati jalan dan dia melihat ada orang itu adik-adik, seorang yang tadi yang hampir mati, yang dipukul habis-habisan, yang dirampok tadi. Jadi imam itu lewat adik-adik, dia lihat orang itu tergeletak, dia lihat orang itu sudah hampir mati. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Imam itu hanya lihat aja, hanya lihat luka-lukanya, hanya lihat wah dia hampir mati. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Imam itu tidak menolong sama sekali adik-adik. Dia hanya melewati saja, dia pergi begitu saja. Lalu datanglah orang kedua adik-adik, yaitu seorang Lewi. Orang Lewi itu juga adik-adik melewati orang itu yang tergeletak, yang hampir mati itu adik-adik. Lalu dia lihat orang yang hampir mati itu. Apa yang terjadi adik-adik? Dia cuma lihat luka-lukanya, lihat gitu aja. Lalu dia pergi gitu aja adik-adik. Orang Lewi itu tidak memperdulikan sama sekali seperti orang imam tadi adik-adik. Seorang imam tadi hanya lihat lalu pergi ya. Jadi dia tidak menolong adik-adik. Lalu datanglah adik-adik orang yang ketiga, seorang Samaria. Dia juga sedang melewati jalan itu adik-adik. Lalu ketika dia melewati jalan itu adik-adik, dia melihat orang itu. Lalu timbul di hatinya rasa belas kasihan adik-adik. Dia lihat, jadi dia bukan cuma lihat adik-adik, tapi dia hampiri, lalu dia rawat luka-lukanya adik-adik ya. Kemudian dia bawa orang itu, dia naiki ke keledainya ya. Lalu dibawa orang itu adik-adik ke tempat penginapan untuk dirawat ya, untuk ditolong. Nah adik-adik, kita sudah dengar cerita tadi ya, ada 3 orang ya, seorang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Nah kalau kita lihat 3 orang ini adik-adik, mana yang punya hati mengasihi adik-adik? Ayo, yang mana adik-adik? Pasti yang punya hati mengasihi adalah orang Samaria adik-adik. Dia bukan hanya melihat ya, dia luka-lukanya, tetapi orang Samaria ini juga melihat, menghampiri, dan dia merawat luka-lukanya adik-adik. Bahkan orang Samaria ini membawa orang yang terluka tadi ke perawatan adik-adik, ke tempat penginapan, lalu dirawat di sana dengan baik-baik adik-adik. Nah, orang Samaria lah yang punya hati
mengasihi adik-adik. Inilah yang Tuhan katakan, kita harus saling mengasihi adik-adik. Dengan cara apa kita mengasihi? Dengan cara kita menolong sesama kita adik-adik ya. Mungkin adik-adik ada lihat ada teman-teman yang lagi susah, ada teman-teman yang perlu dibantu ya. Kita tolong adik-adik, kita bantu adik-adik dengan semampu kita, dengan apa yang kita punya ya. Jadi itulah kita saling mengasihi. Kita juga adik-adik mengasihi kepada orang tua kita. Dengan cara apa kita mengasihi orang tua kita adik-adik? Ya dengan cara kita jangan nakal-nakal. Kalau orang tua kita suruh apa gitu, kita juga harus dengar-dengar adik-adik, harus taat. Itu kita cara mengasihi ya. Kita juga mengasihi orang tua dengan cara kita nggak buat marah orang tua adik-adik. Kita bantu-bantu orang tua di rumah ya, bantu-bantunya nggak usah susah-susah adik-adik. Mungkin kita bersihkan kamar kita sendiri adik-adik ya, kita bantu orang tua dengan apa yang kita bisa lakukan. Lalu kita juga mengasihi kakak atau adik kita adik-adik ya. Kalau kita mengasihi kakak adik kita nggak suka bertengkar atau kita nggak suka berselisih pukul-pukulan, enggak. Tetapi kita saling mengasihi kakak saudara kita dengan cara ya kita saling mengasihi, menolong satu sama lain. Nah, kalau tadi di awal kakak Norma bikin salib ya sebagai tanda bentuk kasih dari Tuhan kepada kita. Nah, kakak juga akan buat bentuk love ya sebagai kasih kita bagi sesama kita. Nah, kita akan lihat caranya adik-adik ya. Nah, adik-adik kita akan buat kertas persegi panjang seperti dari salib tadi tuh adik-adik. Ya, lihat. Terserah kertasnya apa aja. Kalau kakak kertas HVS berwarna pink ya. Adik-adik kita lipat lagi seperti yang salib tadi yang di awal. Kita buat segitiga adik-adik. Segitiga dari ujungnya ini sampai ujung ini. Oke, kita satukan. Nah, seperti ini adik-adik ya. Seperti ini. Lalu adik-adik, ini ada sisa, kita gunting ya. Orang tuanya bisa membantu anak-anaknya. Kita gunting sisanya ini secara rapi. Ya, seperti ini adik-adik ya. Digunting. Ya, begini. Sudah, kita buka. Nah, terus kita jadinya wujud sangkar gini adik-adik ya. Lalu kita lipat. Kita lipat seperti ini. Kita lipat seperti ini adik-adik ya. Lipat lagi. Lipat lagi. Nah, seperti ini. Kalau sudah dapat seperti ini adik-adik, kita ambil lipatan ini yang tadi kita lipat ini. Lipat sampai garis tengah adik-adik yang kita sudah buat ya. Kita lipat sampai garis tengah yang kita buat. Ya, kalau ada orang tuanya bisa membantu anak-anaknya. Sudah begini adik-adik? Sudah semuanya? Oke, sudah. Kalau sudah seperti ini adik-adik, kita lipat. Lipat seperti ini. Ya. Nah, kita lipat seperti ini adik-adik. Kayak lipat buat pesawat terbang gitu adik-adik ya. Kakak ulangi. Tadi seperti ini, lipat. Lalu dilipat seperti ini. Jadinya seperti ini, ada dua bagian. Satu bagian seperti ini, bagian lain seperti ini adik-adik ya. Lalu adik-adik, setelah bagian ini, adik-adik lipat lagi seperti ini. Nih, lipat seperti ini adik-adik. Nih, jangan lupa ya bagian yang ini segitiga di atas, lalu lipat bagian bawahnya seperti ini. Lalu sebelah sini juga sama adik-adik, lipat juga seperti itu ya.
sampai dengan garis yang ada tanda kita lipat dari awal tadi. Nah, oke Dedek. Tunggu Kak Norma rapikan lagi ya. Nah, hasilnya seperti ini Adik ya. Begini. Kalau sudah seperti ini adik-adik, ini hasilnya. Ini hasilnya. Lalu kita lipat adik-adik, lipatnya seperti ini. Ke depan. Ke depan seperti ini adik-adik ya. Oke. Ini adik-adik hasilnya ya, kita lihat nih, gini, dia begini, lalu belakangnya seperti ini. Oke adik-adik, sudah semuanya? Nah, kalau sudah semuanya, kita gabungkan dari ujung sini ke sini adik-adik ya, kita lipat seperti ini. Kita gabungkan dari ujung, sekali lagi, kita gabungkan dari ujung ke sini adik ya. Nah, seperti ini. Lalu kita lipat rapi adik-adik. Nah, lipat rapi seperti ini. Nah, seperti ini dia adik-adik. Nah, kalau ada seperti ini, adik-adik tinggal rapikan. Rapikannya seperti ini ya. Ininya dilipat seperti ini. Langsung ditekan seperti ini. Nah, lalu seperti ini. Nah, seperti ini adik-adik ya. Lalu adik-adik lipat lagi segitiga seperti ini. Kita tutup, jadi dia membentuk segitiga bagian atasnya. Ya, membentuk segitiga bagian atasnya seperti ini. Nah, lalu adik-adik yang ujungnya ini kita lipat lagi seperti ini. Sampai sini aja adik-adik kecil. Ya, oke. Sampai sini aja ya, sampai di ujung garis ini aja. Oke. Sudah semuanya? Lipat seperti ini ya. Lipat seperti ini. Oke, sudah semuanya adik-adik? Oke, Kakak Norma ulangi, tadi kan seperti ini ya. Jadi kita lipat ujungnya seperti ini sampai batas ini aja. Lipat sampai sini, batas ini. Oke. Kalau sudah, kita akan lihat hasilnya adik-adik. Nah, kita balikkan. Oke. Nah, adik-adik, tadi kita di awal sudah membuat salib dari kertas, adik-adik ya. Dan kita juga sudah membuat bentuk hati dari kertas. Nah, kesimpulan kita pada sore hari ini adik-adik lewat firman Tuhan yang kita sudah dengar dan baca di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 dan Lukas pasal 10 ayat 30 sampai ayat yang ke-35. Artinya adik-adik bahwa Yesus yang sudah mengasihi kita semua, Yesus juga menginginkan kita semua adik-adik untuk mengasihi sesama kita. Dimulai dari mana adik-adik? Dimulai dari orang tua kita, mengasihi kakak adik kita, saudara-saudara kita, dan lingkungan dan teman-teman kita semuanya adik-adik. Puji Tuhan. Jadi sore hari ini adik-adik, mari kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita semua. Kita juga mau mengasihi sesama kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini adik-adik. Kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita dan kita akan menutupnya di dalam doa. Mari adik-adik kita lipat tangan kita akan berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita akan berdoa bersama-sama adik-adik ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sore hari ini kami sudah dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami diajar untuk saling mengasihi karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Kami juga harus sama. Kami harus mengasihi sesama kami Tuhan. Seperti orang Samaria tadi yang mengasihi orang yang sedang terluka, yang sedang Tuhan butuh bantuan. Kami juga anak-anak Sukaleming
minggu. Tolong kami Tuhan, ajar kami agar mampu mengasihi orang lain, membantu orang lain Tuhan. Dimulai dengan kami mengasihi orang tua kami, mengasihi kakak adik kami, saudara kami, dan teman-teman lingkungan kami yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Hamba juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak ini dalam sekolah mereka, pendidikan mereka. Tuhan memberkati, berikan kepintaran, kepandaian bagi mereka. Berkati orang tua mereka di dalam pekerjaan mereka. Berkati keluarga mereka, bahkan orang tua mereka yang mungkin belum ada pekerjaan. Tuhan juga bukakan pekerjaan bagi mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka yang ada. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-anak sekolah minggu sepanjang minggu ini yang Tuhan telah tambahkan usianya yang sedang berulang tahun. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, masa depan yang terbaik Tuhan berikan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Tak lupa kami berdoa buat Ibu Gembala kami yang ada, tetap juga Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sukacita di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Selamat sore adik-adik.